nama aku Maristani Kristin Natalia Sigalinging dengan NIM 21022113998 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi budaya Melayu dengan topik pembahasan. Yang pertama ada Kerajaan Melayu, yang kedua adat dan adab Melayu Riau, yang ketiga ada masyarakat hukum adat, yang keempat ada atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan, yang kelima ada budaya Melayu Riau. Yang keenam ada kesenian Melayu di Riau, yang ketujuh ada tradisi lisan dan tulisan, yang kedelapan ada sistem ekonomi Melayu, yang kesembilan ada ekonomi Melayu era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu beberapa kerajaan Melayu. Yang pertama ada Kerajaan Siak Sri Indrapura, berdiri pada tahun 1723 Masehi, didirikan oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Sultan Mahmud Shah dari Johor. Nama Siak berasal dari nama tumbuhan yaitu sia-sia. Kerajaan Siak bercorak Melayu Islam, pusat kerajaan berada di Buantan. Kejayaan terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Asim. Yang kedua ada Kerajaan Indragiri. Didirikan pada tahun 1298, dibubarkan pada tahun 1945. Wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Bahasa yang umum digunakan yaitu bahasa Melayu. Agamanya awal mulanya adalah Buddha, kemudian berubah menjadi Islam, dengan pemerintahnya bersifat monarki. Yang ketiga ada Kerajaan Gaship, yaitu berdiri pada abad ke-14 dan ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Terletak di Sungai Gaship di hulu Sungai Siak. Runtuh pada abad 1622 Masehi. Agama pada periode pertama yaitu Hindu atau Buddha, periode kedua yaitu Islam. Rajanya yaitu Bedagai dan Permaisura. Pemerintahannya bersifat monarki. Kerajaan Kunto Darussalam berdiri pada tahun 1878, runtuh pada tahun 1942 di bawah pemerintahan Raja Tengku Ma'ali. Agama pada kerajaan ini yaitu agama Islam, pemerintahan bersifat monarki. Kerajaan Kunto Darussalam disebarluaskan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Burhanuddin. Selanjutnya adat dan adab Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta sesama manusia dan lingkungan. 4 jenis adat. Yang pertama, adat yang sebenarnya adat, yaitu aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Yang kedua, adat yang diadatkan, yaitu hukum norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang berperan untuk mengatur pergaulan kehidupan manusia. Yang ketiga, ada adat yang teradatkan, yaitu aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia berbudi bahasa. Yang keempat ada adat istiadat, yaitu kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat Melayu Riau. Pada panggilan keluarga, sebutan saudara dalam keluarga pada suku Melayu Riau yaitu untuk anak pertama dipanggil Long atau Sulung, untuk anak kedua yaitu Nga atau Ongah, dan di bawahnya dipanggil Ci, dan yang paling bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Tradisi berkapur siri adalah tradisi makan siri yang diramu dengan kapur dan pinang. Tradisi ini merupakan warisan budaya masa silam sejak 300 tahun lalu. Tradisi kematian seperti suku lain, maka pada adat istiadat suku Melayu juga terdapat tradisi terkait duka cita dan kematian. Tradisi perkawinan. Khusus wanita Melayu, sebelum menikah calon pengantin dilarang berpergian kecuali mendapatkan izin dari orang tua. 1 minggu sebelum menikah dilarang
keras berpergian, dan juga 3 hari sebelum menikah juga dilarang berpergian. Biasanya jika aturan itu dilanggar maka akan berakibat fatal. Tradisi pakaian Melayu, ungkapan adat Melayu yang mengatakan adat memakai pada yang sesuai, adat duduk pada yang elok, adat berdiri, tahukan diri. Ia mengandung makna bahwa setiap manusia diharuskan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, berperilaku menurut alur dan tempatnya. Masyarakat Riau yang bermukim di daratan cenderung menganut sistem kekerabatan matrilineal, sedangkan bekas kerajaan atau pesisir menganut sistem patrilineal. Sistem kekerabatan. Yang pertama pola redensi, yaitu pindah rumah setelah menikah, lelaki akan tinggal di rumah orang tua istri. Yang kedua ada sistem sapaan. Sapaan dalam kekerabatan, adanya hubungan darah. Sapaan berdasarkan usia, adanya perbedaan umur dan tahun lahir. Sapaan di luar sistem kekerabatan dalam bidang agama, adat, dan sapaan umum. Sapaan berdasarkan garis keturunan, adanya hubungan darah yang diturunkan secara turun-temurun. Sapaan berdasarkan profesi atau gelar, dan sapaan berdasarkan pengulangan kata ganti persona pertama seperti aku atau awak, kata ganti persona kedua seperti kami atau kita. Topik pembahasan selanjutnya yaitu masyarakat hukum adat, yaitu kelompok masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu di mana para anggota kesatuan mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, dalam arti melepaskan diri atau meninggalkan ikatan tersebut. Masyarakat hukum adat pada strukturnya berdasarkan asas keturunan. Yang pertama ada patrilineal, yaitu garis keturunan melalui garis laki-laki. Yang kedua ada matrilineal, yaitu garis keturunan melalui garis perempuan. Yang ketiga patrilineal beralih-alih, yaitu garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua. Yang keempat ada parental atau bilateral, yaitu garis keturunan melalui garis ayah maupun ibu. Hukum adat masyarakat adat Melayu Riau. Struktur pemerintahan. Sultan adalah pemimpin pemerintahan dan menjadi orang yang paling dihormati dalam hukum adat Melayu Riau. Kedatuan Sejawan merupakan pejabat sekelas menteri yang membantu pengambilan keputusan sultan dan penghulu besar. Hulu Balang merupakan pengawal sultan dalam kondisi umum maupun khusus. Kedatuan kelompok merupakan pemimpin kelompok yang ada di sebuah pemerintahan sultan. Penghulu besar ditunjuk langsung oleh sultan, penghulu kecil di bawah penghulu besar dalam pengelolaan suatu wilayah kekuasaan. Ritual keagamaan dipegang oleh Datuk Kadi, Datuk Labai, Datuk Paki, dan Datuk Maling. Sistem keangkuhan dan penyelesaian masalah. Apabila terjadi masalah di wilayah hukum adat, maka penyelesaian melalui pengadilan adat. Sidang adat dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengambilan bersifat terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan atau saran atas masalah yang ada. Sanksi hukum adat. Yang pertama ada hukum sosial dengan cara pengucilan terhadap yang melakukan pelanggaran hukum adat. Membayar dam atau denda yang ditetapkan dapat berupa uang, perhiasan, hewan ternak, beras, padi, atau lainnya sesuai dengan kesepakatan pengadilan adat. Yang ketiga ada penghapusan identitas, yaitu sanksi yang bersifat berat sehingga dia tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran di daerah domisili. Hak masyarakat hukum adat, hak untuk mengelola, menjaga, mencegah, dan melindungi masyarakat hidup dari kerusakan dan merehabilitasi setelah mengambil manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mendapatkan perlindungan atas kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan informasi, pendidikan, pemberdayaan, pelatihan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
untuk menentukan dan memberikan persetujuan terhadap pengelolaan untuk kepentingan pembangunan terhadap wilayah pengolahan sumber daya alam yang menjadi milik masyarakat hukum adat untuk mengelola pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan oleh pihak lain. Atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Secara harfiah, pemimpin bermakna bimbing atau tuntun. Dalam pengertian umum, kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, mengontrol pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Kejayaan seorang pemimpin diukur sekaligus diuji dari yang dapat dipertanggungjawabkannya di dunia dan akhirat. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin Melayu yaitu sidik, amanah, fatanah, dan tablik. Berikut merupakan beberapa tunjuk ajar Melayu yaitu takwa kepada Tuhan, ketaatan pada ibu dan bapak, taat dan setia kepada pemimpin, kebersamaan, persebatinan, gotong royong, dan tegang rasa, serta keadilan dan kebenaran. Bahasa Melayu Riau merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu periode sebelum Traktat London. Yang pertama, pada era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 11. Karena menjadi suatu pusat perdagangan, maka banyak saudagar dari timur dan barat serta dari kepulauan Nusantara bertemu untuk mengadakan transaksi dagang. Tentu saja bahasa Melayu atau semacam bahasa Melayu kuno menjadi bahasa para saudagar itu. Itulah sebabnya bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu yang dipakai di Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Kerajaan Melayu Bintan Temasik pada abad ke-12 sampai 13. Setelah didirikan di Pulau Bintan, keadaan memaksa raja memindahkan ibu kota kerajaannya ke Pulau Temasik. Namun lagi-lagi karena Temasik dikuasai oleh kerajaan Majapahit dari Jawa, maka ibu kota sekali lagi harus dipindahkan ke Malaka. Daerah tempat perpindahan itu termasuk daerah Riau dan bahasa Melayu yang dipergunakan daerah itu dijadikan sebagai bahasa ibu. Yang ketiga ada Kerajaan Malaka pada abad ke-14 sampai 15. Malaka menjadi pusat dua kegiatan yaitu perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu serta penyebaran ajaran Islam. Sebenarnya kedua kegiatan ini terlaksana secara bersamaan sebab para guru dan pengajar agama Islam dalam melaksanakan misinya mengikuti perjalanan para pelaut dan pedagang dengan mempergunakan bahasa Melayu. Yang keempat ada Kerajaan Johor pada abad ke-16 sampai 17. Dengan ditaklukkannya Malaka oleh Portugis, maka kerajaan itu dipindahkan ke Johor. Kerajaan Riau Lingga. Ada 3 momentum yang penting bagi perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu yaitu pada tahun 1808 ketika Raja Ali Haji lahir, pada tahun 1857 ketika Raja Ali Haji menyelesaikan buku yang berjudul Bustanul Katibin. Ketika percetakan didirikan, dalam periode inilah bahasa Melayu memperoleh ciri keariawannya dan bahasa Melayu Riau inilah yang merupakan cikal bakal bahasa nasional Indonesia yang dicetuskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Setelah benteng Singapura didirikan, Inggris dan Belanda berada dalam konflik bersenjata terus-menerus karena berebut kepentingan. Segera setelah Perang Napoleon di Eropa mereda pada tahun 1824, ditandatanganilah persetujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata antara kedua negara tersebut di Asia Tenggara. Persetujuan itu dikenal dengan nama Traktat London.
yang membagi kawasan Kepulauan Nusantara menjadi dua bagian. Yang pertama ada Kepulauan Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan Semenanjung Malaya, dan Singapura berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Periode sesudah Traktat. Bahasa Melayu versi Johor di Semenanjung Malaya dan Singapura berkembang tetapi tidak pesat, serta versi budaya Melayu di Riau di Kepulauan Nusantara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pribumi yang bersifat multi-etnik yang mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri. Sampai saat ini, bahasa Melayu baik yang sekarang menjadi bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Melayu baku di Brunei, dan bahasa nasional di Singapura tetap berkembang dan menjalankan sebagai alat komunikasi secara efektif. Beberapa aneka dialek Melayu Riau. Riau Pesisir memiliki dialek yang hampir sama dengan bahasa Melayu Riau Kepulauan dan Semenanjung Melayu. Dengan logat dan dialek kata-katanya yang berakhiran A berubah menjadi E lemah. Rogan Hilir. Bahasa Melayunya hampir sama dengan Bengkalis, selain menggunakan akhiran E lemah, juga menggunakan akhiran O. Bahasa Melayu Rogan Hilir dipengaruhi oleh bahasa Melayu Riau pedalaman dan juga dipengaruhi sedikit oleh bahasa Melayu Deli, Batak, dan pesisir timur. Pelalawan. Bahasa Melayu yang ada di Pelalawan ini lebih mirip dengan bahasa Melayu Kampar atau Oju. Setelah itu, tradisi di Pelalawan juga turut dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dari Kampar. Bahasa Melayu dari Pelalawan menggunakan akhiran O. Siak, dialek berakhiran E lemah dan berakhiran O. Salah satu yang membedakan dari bahasa Melayu lainnya, di Siak kita bisa menyebut kamu dengan Niko. Dumai. Bahasa Melayu di Dumai sendiri mirip dengan bahasa Melayu Kepulauan. Sama seperti bahasa Melayu Siak, terdapat perbedaan dalam menyebut kamu di Dumai. Disebut Mike. Indragiri Hilir. Bahasa Melayu di Indragiri Hilir merupakan percampuran dari komunitas Banjar dan Melayu pesisir serta kepulauan, terutama di Tembilahan. Sedangkan jika kita pergi ke daerah pesisir, bahasa Melayu yang dipakai adalah standar bahasa Melayu Riau. Topik pembahasan selanjutnya yaitu kesenian Melayu di Riau. Yang pertama ada seni tari, yaitu seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkap perasaan, maksud, dan pikiran. Di Riau, seni tari dibedakan menjadi dua, yaitu tari sakral, yaitu jenis bentuk tarian yang pementasannya selalu dihubungkan dengan suatu acara keagamaan tertentu. Contoh tari mayang, tari japing, dan lain-lain. Yang kedua ada tari profan, adalah seni tari yang luhur yang tidak tergolong tari sakral, berfungsi sebagai seni dan hiburan. Contoh tari olang-olang, tari makyong, dan lain-lain. Selanjutnya ada teater, yaitu proses pemilihan teks, naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens. Contoh teater Mendu. Selanjutnya ada seni ukir. Bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktural atau komposisi yang bermakna. Yang selanjutnya ada seni ukir. Seni ukir Melayu merupakan ungkapan dinamika kehidupan masyarakat dalam menerjemahkan alam dan menuangkannya dalam karya seni. Contoh motif lebah bergayut biasanya ditempatkan pada bagian atas bidang ukir, tekat,
tenun atau songket, mencerminkan tentang rumah lebah madu yang biasanya menggantung di dahan pohon. Hal ini mengingatkan budaya Melayu Riau dahulunya sangat kaya akan pepohonan besar yang sebagian dijadikan tempat menggantung rumah lebah. 2. Motif pucuk rebung melambangkan harapan baik sebab bambu merupakan pohon yang tidak mudah rebah oleh tiupan angin kencang sekalipun. Biasanya ada dalam setiap kain songket yang menjadi sebagai kepala kain atau tumpal kain. Maksudnya agar si pemakai selalu mempunyai keberuntungan dan harapan baik. Seni musik. Musik Melai adalah aliran musik tradisional yang berkembang di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Macam-macam lagu di Riau, yang pertama ada Lancang Kuning, Langgam Melayu, Soleram, Japin Laksamana Raja di Laut, serta Japin Pantai Solop. Jenis-jenis alat musik Melayu yaitu ada gambus, gendang silat, nafiri, gong, serta rebana ubi. Fungsi musik Melayu yang pertama dapat menjadi sarana edukasi dari syairnya, yang kedua memperkaya kebudayaan nasional, yang ketiga ada menjadi warisan bagi peradaban masyarakat, yang keempat ada menghibur para pendengar musik Melayu, yang kelima ada digunakan untuk mengisi acara perkawinan, pawai, dan sunatan. Topik pembahasan selanjutnya yaitu tradisi lisan dan tradisi tulisan. Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Contoh, makyong, wayang, didong, dan batombe. Fungsi tradisi lisan yaitu sebagai hiburan, sebagai pendidikan, untuk mengenang masa lalu, sebagai solidaritas dan kebersamaan, dan sebagai religius atau mantra. Tradisi tulis yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan, contoh kaligrafi, prasasti, karya sastra, biografi, dan puisi. Topik pembahasan selanjutnya yaitu sistem ekonomi Melayu. Beberapa aktivitas ekonomi Melayu yang telah menjadi budaya dan dalam tatanan ekonomi Islam. Yang pertama ada permainan jeju atau warisan. Yang kedua ada pajak atau gadai kebun. Yang ketiga ada sistem perdua atau perdua hewan atau tanah. Yang keempat ada jual janji atau bayar wafa. Yang kelima ada jual beli berdeposit atau uang pangkal. Yang keenam ada jual beli angsuran. Tapak lapang merupakan sebutan mata pencarian yang terdiri atas 8 tapak atau titik mata pencarian. Yang pertama ada berladang, yang kedua ada berternak, yang ketiga ada berkebun, yang keempat ada menangkap ikan, yang kelima ada perhutanan, yang keenam ada berniaga, yang ketujuh ada beniro atau menete enau atau kelapa, yang ke-8 ada bertukang. Perusuk adalah pertahapan jenis pekerjaan orang Melayu, biasa melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan produktif memenuhi keperluan dan hajat hidup. Perusuk pertama yaitu menakik getah atau memotong karet, dilakukan selepas sholat subuh saat pagi langau terbang sampai matahari naik sepenggala. Perusuk kedua yaitu selepas menakik dilanjutkan dengan pekerjaan semisal memetik buah kopi ke kebun, menjenguk air nira, dan lain-lain yang berlangsung hingga menjelang sholat zuhur. Perusuk ketiga yaitu sesudah zuhur dan makan siang, ada yang melakukan pekerjaan lainnya, misalnya mengambil dan rumbiah hingga musik sholat asyar. Yang keempat ada setelah asyar dilanjutkan dengan mengelola daun rumbiah untuk dijadikan atap atau menumbuk kopi yang sudah dijemur, dan sebagainya. Perusuk kelima ada di malam hari ada yang mengayam tikar, pandan, atau membuat kerajinan lainnya. Konsep perusuk tersebut menggambarkan aktivitas harian orang Melayu tampak lebih aktif dan rajin bekerja dengan durasi pekerjaan 13 hingga 17 jam. Dibandingkan dengan orang kota atau masyarakat modern yang rata-rata bekerja 8 jam,
per hari untuk satu mata pencarian. Misalnya masuk kantor dan kemudian pulang istirahat. Tujuan peresuk adalah untuk keberagaman sumber pendapatan juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Sebagai antisipasi pada saat krisis atau depresi ekonomi dan jaminan kelangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Pembahasan selanjutnya ada ekonomi Melayu era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Ragam ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat Riau yaitu bidang wisata. Yang pertama, sebelum menjadi danau, kawasan Ulu Kasok adalah perkampungan. Namun pada tahun 1991 terdapat proyek PLTA yang memerlukan danau buatan, yang airnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian desa Ulu Kasok ditenggelamkan dan penduduknya dievakuasi. Pulau yang tampak di danau itu dahulunya merupakan perbukitan mengelilingi desa. Yang kedua ada Candi Muara Takus, adalah situs candi tertua di Sumatera, merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi ini bersifat Buddhis yang merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan tersebut. Yang ketiga ada Istana Siak Sri Indrapura, adalah kediaman resmi Sultan Siak yang memiliki luas 32.000 meter. Istana ini sudah ada sejak tahun 1723. Bentuk bangunan istana yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Selanjutnya pada bidang kuliner, ada bolu kemejo, roti jala kari ayam, asyida, canai, kue bangkit, dan lain-lain. Pada bidang kriya ada kain tenun songket dan kain tenun lejo. Selanjutnya ada bidang pertunjukan, ada pertunjukan kompang dan tari japin. Tentangan dalam ekonomi Melayu. Yang pertama, tingginya tuntutan akan perkembangan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, ada banyaknya pesaing dari luar. Yang ketiga, ada infrastruktur belum optimal. Yang keempat, ada rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Yang kelima, ada minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Yang ada masuknya budaya asing. Etos kerja suku Melayu. Etos kerja adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden. Masyarakat Melayu dahulunya memiliki etos kerja yang disebut semangat kerja yang tinggi, semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman. Mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Orang tua dulu juga mengingatkan bahwa dalam mencari peluang kerja jangan memilih-milih. Maksudnya jangan mencari pekerjaan yang senang dan tidak mau bekerja keras. Itu bukanlah sikap orang Melayu yang ingin maju. Kerja yang perlu dipilih adalah kerja yang jangan menyalah. Maksudnya jangan menyimpang dari ajaran agama dan adat istiadat. Sesuai dengan pepatah dan petiti masyarakat Melayu yang mengatakan kalau kerja sudah menyala, dunia akhirat aib terdedah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. See you guys.